Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Andi Hudia, MPD, dan dosen mitra Dr. Andes Sukriyati Firman, MKes, selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran, dan teman-teman sekalian saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Konstruktivisme. Sebelum memulai diskusi ini, saya akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Migir Abbas dan dua teman saya yaitu Sirat Arini Talib dan Safira Musrina. Baik, itulah sedikit perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yang dimana materi pertama yaitu konsep teori belajar kognitivisme dan kognitif yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu konsep teori belajar konstruktivisme dan kognitif. Yang pertama, konsep teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam dirinya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa yang harus menganjat anak tangga tersebut. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan ini, Bertrand Cout 1995 mengemukakan bahwa ada 3 penekanan dalam teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama, peran aktif siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara makna. Yang kedua, pentingnya membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara makna. Yang ketiga, mengaitkan antara gagasan dengan informasi yang baru diterima. Baik, selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang biasa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Baik, prinsip kognitif banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama, seseorang yang belajar akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Yang kedua, penyusunan materi pelajar harus dari sederhana dan kompleks. Yang ketiga, belajar dan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajian. Baik, adapun karakteristik dari teori kognitif. Yang pertama, belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyadur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsik motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menemukan penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Baik, adapun beberapa tokoh dalam aliran kognitif. Yang pertama, teori Gestalt dari Wertheimer dan Eka. Yang kedua, teori schemata Piaget. Yang ketiga, teori belajar sosial Mandura. Yang keempat, teori pengolahan informasi Norman. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh saya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu perbedaan teori kognitivisme dan kognitif dan materi aplikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran dibawakan oleh saudari Safira Musrina. Saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya itu materi kedua, perbedaan teori konstruktivisme dan kognitif. Pada dasarnya, perbedaan yang menonjol dari teori konstruktivisme dan kognitif adalah teori konstruktivisme lebih menekankan pada aspek kemampuan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dengan melalui pengalaman-pengalaman nyata di lapangan. Sedangkan teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Kedua teori ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk teori konstruktivisme, kelebihannya yaitu siswa diajak untuk memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalaman yang berbeda agar mereka lebih mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Contohnya, bila siswa dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, maka siswa akan terlatih untuk menerapkannya dalam situasi yang berbeda atau dalam situasi yang baru. Sedangkan kelemahannya yaitu dalam keadaan di mana kesepakatan sangat diutamakan, pemikiran dan tindakan terbuka dapat menimbulkan masalah. Contohnya, mengikuti aturan sekolah tidak dapat ditawar dan didiskusikan agar peraturannya dibuat berbeda bagi sekelompok siswa tertentu. Mungkin hal itu merupakan gagasan yang konstruktif tetapi akan sulit dilaksanakan.
Untuk teori kognitif sendiri, kelebihannya yaitu bertujuan untuk melatih siswa agar mampu mengerjakan tugas dengan cara yang sama dan konsisten. Contohnya, cara belajar siswa berbeda-beda. Mereka perlu secara rutin dilatih untuk mencapai cara umum yang tepat. Sedangkan untuk kelemahannya, siswa belajar suatu cara menyelesaikan tugas, tetapi cara yang dipilih belum tentu baik atau sesuai. Contohnya, siswa belajar cara menulis surat dengan cara yang sama, perlu diperhatikan karena perbedaan selera dalam menulis surat. Materi yang ketiga yaitu aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Dalam paradigma konstruktivistik, memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Nah, dalam belajar konstruktivistik, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru hanya membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Guru dituntut lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Guru tidak dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara yang tepat adalah yang sama dan sesuai dengan kemampuan atau kehendak guru tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat peranan atau kunci guru dalam interaksi pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu 1. Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua yaitu menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Yang ketiga yaitu menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Sekian materi dari saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Saudari Safira Musrina. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran, dan materi yang terakhir aplikasi teori konstruktivisme dan kognitif dalam pembelajaran yang akan dibawakan oleh Saudari Syirasmi Arini Talib. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Aplikasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran adalah yang pertama yaitu bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Dan yang kedua yaitu anak-anak dapat belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing bagi anak. Yang keempat yaitu berikan peluang kepada anak agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, di dalam kelas hendaknya anak diberi kesempatan untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara efektif sangat penting. Sebab objek utamanya tentu siswa. Bagaimana keberhasilan dalam pembelajaran merupakan hal utama yang tentu saja siswalah yang lebih tahu bagaimana cara mengembangkan daya pikir dalam menyerap dan memahami pelajaran yang diberikan guru. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Yang selanjutnya yaitu aplikasi teori konstruktivisme dan kognitif dalam pembelajaran. Aplikasi teori konstruktivisme dan kognitif dalam pembelajaran adalah yang pertama, guru harus membangun karakteristik siswa dengan menggunakan bahasa yang harus dimengerti oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, guru berperan secara aktif memahami jalan pikir siswa atau cara pandang siswa dalam pembelajaran, dan guru harus membantu siswa agar siswa dapat berinteraksi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu guru harus melihat kenyamanan siswa dalam belajar, bukan mendesak siswa agar harus mengikuti kemauan guru tersebut. Dan guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan temannya. Baik, itulah materi dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh Saudari Syirasmi Arini Talib. Adapun kesimpulannya ialah konstruktivisme adalah bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak songkoyong-koyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Yang kedua, teori kognitif.
Teori kognitif adalah potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang mengangkat kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Yang ketiga, aplikasi kedua teori tersebut lebih menekankan kepada bagaimana siswa itu aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai motivator dan fasilitator untuk siswa. Baik, itulah tadi materi yang telah kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.